Berapa Zulhijjah? 17 Zulhijjah. Ya sebelumnya Ibu, kami ya mewakili pesantren Lapas Anak Ibu, pesantren Nifal Jana. Alhamdulillah, terima kasih titipan kurbannya kemarin. Ini alhamdulillah, qadarullah ya, awalnya maaf, angkanya bisa beli domba yang paling kecil, mendadak Ustaz nambah, alhamdulillah di domba yang paling besar nih. Awalnya Ustaz konfirm Ustaz 2.650.000. Ya udah bismillah, apa yang berikan kurban. Tiba-tiba estafet, alhamdulillah ada kepada ibu semuanya ya, terkumpul 5.250.000 yang paling besar. Ya alhamdulillah, dan sudah kita kembangkan atas nama Bapak Ade sebagai mana? Terus lagi ya. Itu ada siapa ya? Alhamdulillah, dan insya Allah juga jadi amal jariah buat ibu-ibu yang sudah mendonasikan sebagian hartanya untuk bisa ikut kemudahan buat Pak Ade ini berkurban. Walaupun ibu-ibu saya yakin ya, di antara kita mungkin di kompleknya, di rumahnya, kampungnya sudah ikut, tapi pengen kita juga membuat di Lapas Anak, alhamdulillah. Dan ini kebahagiaan tersendiri mereka Bu ya. Sekarang jumlah narapidana itu anak-anak itu 213-an teman-teman ya. Jadi alhamdulillah, dan dari instansi juga ada yang ikut menyumbang ya, dan karena kebetulan juga kita buka juga yang namanya magang dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari UPI ada, UIN ada, mereka pun juga ikut berkurban di sana. Ya, alhamdulillah, sehingga membuka kebahagiaan buat mereka semua, akhirnya bisa nyampe lah itu ya, bersama anak-anak warga binaan Lapas Anak Pesantren Nifal Jana. Insyaallah jadi amal jariah Bu, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah hari ini kita membahas tema, ini menarik Bu, temanya tentang berniaga. Ibu ada pedagang di sini? Banyak. Wah, saya nggak suruh ngaji. Ada. Teteh usahanya apa? Makmur percetakan. Percetakan. Juga buka warung juga. Ada lagi yang lain? Siapa? Ibu? Usahanya apa? Bisnis. Bisnis apa? Propolis. Oh, propolis. Oh, alhamdulillah. Siapa lagi? Ibu mah tahu beres ya. Ibu ada lagi yang lain? Nah, Dia pembisnis. Ini juga bisnis woman, Bu Santi juga bisnis woman. Ini memang pembisnis. pembisnis apa tuh? Anyang-anyangan. Oh itu Pak Ustadz yang kita di sana Silanci, yang punya Silanci. Oh, iya. yang pernah dulu di Pertama kali ya? Blitar Pak Ustadz Alhamdulillah. yang kajian pernah di sana. Pertama kali ya? Iya. Ya pernah kajian. Pernah kajian. Sama Ibu Api nggak tahu ya? Bukan. Bukan. Ini Mas Ini. Danong Datuk. Ya, rencana udah bagus seperti itu. Oh. Ya. Awas. Ibu, nah intinya kita pengen banget nih ya melakukan perniagaan atau bisnis, tapi yang menjanjikan tuh apa sih? Padahal faktanya Bu, cuma dua pilihannya, kalau nggak rugi, untung. Tapi harapan kita sebagai bisnis ya pengennya dua juga, kalau nggak untung tidak rugi. Betul nggak Bu? Betul kan? Ya namanya bisnis kira-kira ini apa untungnya buat saya? Taruh memang apa nih dampak keuntungan buat saya? Ada kerugian gak ya sebagainya. Nah ini Bu, realnya, faktanya dalam dunia bisnis atau perniagaan itu pasti kan dua pilihan, kalau nggak untung rugi. Tapi yang menariknya Ibu ya, kita akan membahas di dalam perniagaan yang menjanjikan itu apa sih. Nah yang sudah memulai bisnis tetap istiqomah dalam bisnisnya, tapi nanti bisa ditambahkan dengan bisnis tambahan ya, nanti kita akan bahas. Nah tapi yang sudah menjalani Bu istiqomah, tapi apa yang perlu dipoles-poles Ustaz? Mungkin di antara kita yang sudah berbisnis berniaga kok gini-gini aja ya, kok seakan-akan aduh Ustaz jalan di tempat ya sudah sekian tahun, belasan tahun berniaga, tapi kok cuma sebatas ya keseharian doang nih yang terpenuhi. Padahal harapan kita berniaga itu membuat kita untung besar pengennya Bu ya. Nah Ibu coba kita awali Quran surat 24 An-Nur ayat 37 dan 38. Surat 24 An-Nur ayat 37 dan 38. Halaman 355.
Surah 24 An-Nur ayat 37 dan 38. Dan ini kunci sukses ibu dalam bisnis ini ya. Sekali lagi soalnya surah 24 An-Nur ayat 37 dan 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. An zikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. An zikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Silakan demonstrasinya. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dan mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Baik, sekali lagi sebelum saya lanjutkan Ibu di depan boleh ya, masih ada yang datang. Jangan lagi jalan jadi dia khawatir nanti. Baik, tuhan rahmatullah. Di sini Allah berfirman, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai', ya. Dan orang itu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah. Nah Ibu, makanya pondasi sukses terbaik Ibu ya, kita berniaga pengen untung dan tidak rugi. Kunci pertama Bu, jangan sampai perniagaan atau bisnis yang kita geluti ini membuat kita lalai dari mengingat Allah. Nggak boleh Bu ya. Makanya kalau ditanya Ustaz, modal terbesar untuk mulai dagang itu apa? Bukan masalah ini, tapi agama. Agama ini Bu, silakan lah ya. Untuk berniaga silakan, ini satu jalan turunnya di sini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu digarisbawahi Bu, modal yang paling besar pebisnis ulung itu untuk sukses di masa depan untuk bisnis mereka, bagaimana basic agama, fondasi agama itu betul-betul ada pada diri mereka. Kenapa Ibu? Karena agama inilah yang akan menyelamatkan, ya. Karena banyak orang-orang di luar sana ketika mulai berniaga, berbisnis, maaf, dulu ketika baru berintis, masya Allah, tabarakallah, rajin ke masjid, rajin tilawah, rajin sedekah, lah. Ketika usahanya sudah mulai
maju, berkembang. Ya cabangnya sudah di mana-mana. Allahu Akbar loh. Kok subuhnya jadi jam 6? Subuhnya jadi jam 2. Asarna jam 5. jam 5. Maghribna Jam 7. jam akhir. Ya. Nah ini kadang ada orang yang lebih memilih urusan dunia dulu daripada urusan akhir. Ibu maaf, pahami Bu ya. Sesungguhnya urusan dunia itu sesuatu yang sudah Allah jamin. Ibu pengen berniaga, silakan mulai berniaga. Tapi yang belum dijamin buat kita masalah akhirat. Ya. Ibu masih ingat ayat tentang jaminan rezeki dari Allah? Pernah. Coba yang masih ingat hadiahnya. Oh iya Bu, insya Allah nanti Bu, nanti ya saya lupa bawa Ibu Abdullah Bu, gamis bisa saya udah beres. Habis. Saya akan hadir gamis kok boleh. Jaminan rezeki dari Allah. 5, 4, 3, 2, bukan. Surat Alhamdulillah. Nah, surat 11 ayat 6. Alhamdulillah dia berarti. Gamisna aman gamisan. So next Bu ya. Tapi mohon maaf Bu Santi, kayaknya saya izin 2 minggu ke depan. Nah ini Bu, insya Allah Sabtu saya udah berangkat umroh. Pulang dari umroh nanti hari kedua kita akan bawa saya bisa Bu ya. Karena ini di masjid boleh lah saya ikat ya. Tapi kalau pengen duluan boleh Bu ketik aja di Shopee itu ada Hameza. Nanti ada beli koko yang saya dan juga ada baju istri. Ada 3 macam kalau masalah ya. Hameza ya, HAMEEZA. Itu ada di Shopee juga. Nah ada yang jualan itu kembali itu ya. Ibu izin coba lihat surat 11 ayat 6. Iya surat Hud 11 ayat 6. Surat 11 Hud ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Nah, Ibu di sini, Ibu hafalin deh ayat ini Bu ya, buat yang berniaga Bu ya. Siapapun kita bukan, kita yang terus berharap rezeki dari Allah, izin ketika tadi Ibu katakan, Ustaz, apakah mau takillah, bukan itu Bu ya. Tapi jaminan di sini Bu, ini ayatnya Allah mengatakan wa ma min dabbah, tak satu pun makhluk yang bergerak fil ardi, di atas muka bumi, illa kecuali Allahi rizquha, Allah jamin rizkinya. Jadi pernah kita bahas bulan, sering kita bahas, ingat Ibu ya, tentang kadar rezeki itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Makanya Allah mengatakan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah mengetahui di mana letak penyimpanan dan kediamannya. Tugas kita hanya ikhtiar. Ingat Ibu, rezeki
tidak mungkin salah alamat. Nah, ketika kita berniaga berbisnis, kalau Allah tetapkan dari emang niaga itu rezeki kita melimpah, maka pasti melimpah. Tapi maaf, sebesar apapun modal yang ibu keluarkan untuk merintis bisnis, kalau kata Allah bukan dari situ dari rezekinya, maka tidak mungkin ibu akan berkembang bisnisnya atau bisnisnya, nggak mungkin ibu. Karena ini terkait jaminan yang Allah sudah tetapkan tentang jaminan rezeki ini, diantaranya kapan itu? Dikata Nabi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi yang katakan, ya, kata Allahu maqadir khalqihi min qabli an yakhluqa samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk ciptaannya. Nah, manusia. Takdir kapan kiamat itu sudah tetapkan ibu. Ya, takdir hari ini tidak atau tidak itu sudah tetapkan. Besok gimana cuacanya semuanya sudah Allah tetap. Kata Nabi, kapan ditetapkan takdir ini? Begitu pula rezeki kita, kata Nabi, itu Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi ini sudah dijamin. Hanya kita nggak tahu tentang masa depan, betul nggak? Tentang nanti sore, tentang minggu ini, tentang bulan ini, tahun ini. Tugas kita cuma ya. Namun yang kita inginkan, Ustaz, kita nggak tahu nih tentang dari pintu rezeki mana yang Allah wujudkan. Tapi kita pengen bagaimana kita berniaga, berbisnis, maka bisnisnya menjanjikan. Maka tugas pertama tadi Bu, ya, coba kembali Bu ya, surat 24 ayat 37 tadi, barang siapa ya seseorang yang tidak terlalaikan dirinya baik dari perniagaan atau jual beli dari hal apa Ibu? Pertama dari mengingat Allah. Maka Ibu ciri-cirinya apa? Jelas perniagaan ini dipastikan perniagaan yang halalan, thayyiban, halal Ibu. Ya. Ibu berniaga modalnya sekian miliar tapi jualannya miras, nggak bisa ya. Kenapa? Berarti nggak cerminan dia ingat Allah. Ya. Ibu berniaga modalnya besar tapi perkara diharamkan, nggak mungkin ya. Ini halal tapi nggak thayyib, maaf ini pun dijauhi. Ya. Ibu jual beli apa? Jual beli, contoh Bu ya, jual beli ayam, tapi ayamnya yang tiren. Ya, ibu jual beli buah-buahan tapi buah yang busuk, berarti dia nggak ingat Allah. Makanya dalam berniaga, maaf, yang dikedepankan itu rasa adil. La yazlimu wa la yuzlamu, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Jangan sampai ketika kita berbisnis, berniaga, ada tipu menipu di dalamnya. Ada perkara yang kita ada yang cacat dari apa yang kita jual, kita sembunyikan. Ya, karena gitu Bu ya, mohon maaf ini mereka yang tidak ingat Allah dalam berniaga Bu, tahu barang ini cacat, dilipat Bu, pakaiannya di paling dalam. Bu, bagus loh. Pas dibuka, nusok yang jahitannya nggak rapi, dipegang. Tuh Bu. Padahal di sini tidak rapi. Ini bukan cara berniaga dalam agama kita, nggak bisa. Enggak Ibu. Ya, jualan buah, masih ingat Bu ya? Kisah tentang tukang semangka masih ingat? Ibu udah paham nih cara memilih semangka yang bagus seperti apa, yang manis seperti apa. Ya, akhirnya kan seringkali bertanya sama si imangnya tuh kan jual buah. Mang, pengen semangka tapi yang manis. Oh manis saya lah, dari matas manis itu ya. Tapi yang bagus Mas ya. Si imang, maaf dia tahu tukang buah atau manis sudah cukup berpengalaman. Tapi maaf karena tahu ini semangka tidak bagus, karena dalam hati jual juga kasih ini aja dari ibu nggak paham. Apalagi lihat dari ibu sini mah jarang lewat sini, pasti rumahnya jauh lah, nggak apa-apa. Nah ini ketika si imamnya nggak tahu, nggak masalah Ibu. Tapi ini masalah ketika imamnya tahu ini nggak bagus kualitasnya Bu, diberikan kepada pembeli, apa terjadi? Pembeli pun membeli dengan saya yakin masih mana bagel sudah milihin. Sampai rumah, ibu simpen di meja, di ujung, qadarullah jatuh. Ternyata semangkanya pucat, nggak seger Bu. Gimana reaksi Ibu? Kecewa. Akhirnya ibu datang lagi tukang semangka tadi kan, Mas, buatkan.
katanya semangkanya bagus, seger. Nah, kok tiba-tiba saya lihat isinya kok bu? Si imam pun kaget lah, ibu. Kok ini lihat posisi semangkanya bukan seperti dibelah, tapi seperti terjatuh. Si imam pun bertanya, ibu kenapa semangka seperti ini? Tadi jatuh dari meja. Apa kata tukang semangka? Ibu, manusia aja kalau jatuh pucat komo. Kadang dia cari pembenaran. Ngeles tapi saya. Manusia aja kalau jatuh pucat ibu, apalagi semangka. Ya Allah. Nah ibu nggak boleh ibu. Ya, makanya ibu di zaman Umar bin Khattab, di khalifah kedua beliau melarang tidak boleh ada orang yang buka lapak, buka toko sebelum apa? Sebelum dia memahami dengan betul-betul maksimal tentang fikih jual beli. Fikih jual beli. Ibu pernah dengar nggak ada tulisan, ibu ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa nggak boleh kayak gini. Ini mohon maaf itu nggak boleh. Nggak boleh ibu. Ya maaf ya, saya nggak bahas fikih jual belinya lebih dalam ibu ya, karena itu babnya sebab tentang fikih ya. Tapi intinya jual beli itu tidak boleh, kecuali pecah artinya membeli jelas karena merusak barang ibu. Tapi itu ya, ibu mohon maaf tadi saya beli barang A sampai rumah kata mama ya jadinya yang C aja deh, jangan jadi yang A. Maaf deh, baca itu barang yang sudah dibeli tidak bisa nggak boleh ibu. Ini menghilang keberkahan. Walaupun maaf dampaknya apa bu? Ibu kan kalau dia tukar lagi Ustaz, nanti untuk saya tidak jadi dong, betul? Ternyata yang dia beli selanjutnya nextnya itu ternyata untungnya lebih ke yang barang ini Ustaz untuk saya 20.000, tiba-tiba pengen tukar ke barang yang C misalnya, C ini untung cuma 7.000. Kan tadi bu, maaf, dalam Islam ketika berniaga tidak hanya fokus tentang kata untung, tapi keberkahan. Makanya poin pertama yang katakan dalam ayat ini apa itu? Mereka yang tidak terlalaikan dari mengingat Allah. Dari mengingat Allah. Ibu masih ingat pernah saya sampaikan kisah ibu apa yang membuat Siti Khadijah kesemsem sama Nabi? Masih ingat? Tahu kesemsem? Jatuh cinta. Padahal ibu maaf, Khadijah itu komitmen tak pengen nikah lagi. Setelah 2 kali menjanda, beliau tidak ingin menikah lagi. Pengen fokus jualan, bisnis, dan juga merawat keluarga. Dia mengatakan 5 anak, buat dapat 6 anak ya. Dari 2 kali menjanda bu, karena suami 1-2 meninggal dunia. Akhirnya banyak para pejabat-pejabat, penguasa-penguasa di Makkah pengen nominal Khadijah ditolak. Maaf saya tidak pengen nikah lagi. Banyak juga para orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha ingin melamar Khadijah ditolak. Maaf saya pengen fokus keluarga dan bisnis aja. Ibu tapi pertanyaannya loh, kok bisa ya Khadijah maaf ya dinikahi oleh Nabi bu? Maaf ibu, bukan Nabi yang suka, tapi Khadijah yang suka. Ya, akhirnya satu waktu mendengar berita tentang kejujuran seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tertariklah bu, akhirnya membuka dengan akad musyarakah. Ya, berserikat bu, jual beli. Toklah titip barangnya. Sok Muhammad bawa barang saya, ya kita kerjasama. Bagaimana gimana bu? Dari keuntungan yang terdapatkan dari bank. Ibu masya Allah, Khadijah setiap kasih barang bu ke orang-orang yang kerjasama bu, dia akan utus satu orang pembantunya. Kebetulan pembantu yang diutus Khadijah itu Maisarah. Maisarah laki-laki perempuan. Di Sunda ibu main ibunya Maisarah. Tapi Maisarah itu laki-laki. Sudah dulu. Karena Nabi Muhammad tidak mau bu. Laki-laki bu ya, Maisarah laki-laki. Diminta untuk mengawal Nabi Muhammad, bantu Nabi Muhammad jual. Ibu tahu nggak apa yang membuat Khadijah jatuh hati bu? Karena beliau merasa aneh gitu. Ini setiap Muhammad ambil barang pergi, pulang-pulang pun tidak pernah bawa barang kecuali uang. Beda sama orang-orang lain bu. Saya bawa barang 10, 20, 30 kain, 50 kain ya baju, pulang-pulang bu Khadijah mohon maaf cuma 5 yang kejual, 10 yang kejual, setengah kejual. Nabi Muhammad ambil barang bu 10, 20, 50 banyak barang, pulang-pulang bawa uang habis. Apa yang membuat akhirnya hal ini membuat Khadijah bertanya-tanya, wahai Maisarah, ini gimana cara jualnya Muhammad? Kok
kok setiap bulan selalu habis barang yang diambil dariku. Kata Maisarah, wahai tuanku Khadijah, aku tidak mendapati satu pedagang sejujur Muhammad. Maksud kamu, ya Muhammad ini sebelum buka lapak, dia bajunya dicek lagi semuanya. Dicek, wah ini yang bagus kualitasnya nih, grade A, simpan di ranjang kanan. Cek lagi, oh ada yang jahitannya nggak rapi, kalau enggak yang kusut yang bolong dikit di B. Dan setiap ada pembeli datang disampaikan, ibu maaf ini bagus barangnya, ini ada cacat bu ya, bagian sini terbuka. Akhirnya membuat orang lebih suka belanja di tempat Muhammad. Tak sampai di situ bu, masya Allah cara berdagang Nabi Muhammad ibu tentang amanah. Tentang amanah. Beliau pernah bu membuka satu lapak di Mekah bu ya, ternyata ada pedagang beli datang dari luar Mekah. Datang pas belanja di tempat lapak atau toko yang Muhammad ibu apa terjadi? Beliau nitip dulu. Kang, bisa kita bu ya, Kang punten, saya pengen belanja lagi di tempat lain, nitip dulu yang ini ya, pada seperti itu ya. Jadi yang belanja ini mau nitip dulu barang yang dibeli. Kang, saya nitip dulu barang belanjaan saya ini ya, nanti saya ambil, saya mau belanja lagi tempat yang lain dulu. Oh iya, kata Nabi Muhammad bu, apa yang dibeli oleh pembeli ini bu, disimpan di lapaknya Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Ternyata pembeli ini lupa. Dia belanja tempat lain, ternyata baterainya habis. Ada. Maaf ibu. Ada. Full. Oke, ibu ya. Ibu akhirnya ternyata pembeli ini bu setelah beli di tempat lain, dia langsung pulang. Padahal Allah takdirkan dia lupa. Skenario Allah dibikin lupa. Ketika lupa, apa yang terjadi? Ternyata Allah ingatkan dalam ingatannya 3 hari kemudian. Gila. Perasaan ada belanjaan yang saya beli di, ya mungkin bu di pasar di Mekah itu, tapi belum saya ambil deh. Akhirnya bu ini orang kembali ke Mekah dan oh iya tokonya ini lapaknya dari Muhammad setelah 3 hari. Dan nanya, Kang punten kalau tidak salah 3 hari yang lalu saya beli sesuatu di sini, tapi belum saya ambil ya. Apa kata Bapak? Oh iya benar Pak. Ini loh barang-barang bacaan Bapak. Saya 3 hari nungguin Bapak di sini nggak tutup toko. Nabi Muhammad tidak menutup lapak selama 3 hari. Khawatir kalau malam datang tiba-tiba tutup. Lalu di Bandung, di Garut, di Indonesia bu tutup toko dari tulisan buka besok jam 8. Nabi Muhammad tidak pernah amanah jadi tip. Nabi Muhammad itu bisa aja kan memakai besok lagi lah datang lagi. Kalaupun nanti malam dia datang salah sendiri kenapa kemalaman. Nabi Muhammad tidak begitu buin sama Nabi Muhammad. Amanah titipan Allah. Nah ini bu. Nah ibu ingin ya bagaimana niaga kita berkah ya betul-betul menjanjikan buat kita keuntungan. Bukan tentang keuntungan berapa rupiah kita dapat, tapi keberkahan ibu. Maka yang pertama yang perlu digarisbawahi ibu, tidak hanya kita sebagai pemilik bisnis, tapi bagaimana karyawan-karyawan kita juga adalah orang-orang yang selalu ingat Allah. Ya. Apa untungnya kalau kita ingat Allah? Masih ingat ayatnya bu? Surat 2 152, coba dibuka. Al-Baqarah surat kedua ayat 152. Oke, halaman 23. Halaman 23 surat 2 ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Nah, ibu, mengapa penting kita pun juga harus punya
tim atau karyawan ya. Dalam bisnis itu ya adalah tidak hanya kita yang ahli zikir, tapi keluarga atau tim juga harus ahli zikir. Agar apa? Agar Allah ingat kita. Karena Allah janji dalam ayat ini, fazkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu. Masya Allah ibu. Ibu bayangin kalau selalu diingat sama Ar-Razzaq yang ngasih rezeki, wah tenang hidup kita, betul nggak bu? Ya. Jadi niaga itu bukan hanya sebatas tentang untung bu, tapi keberkahan. Dan di antara keberkahan bisnis yang kita geluti itu tampak dengan bagaimana diri kita sebagai pemiliknya, atau kalau yang punya karyawan, dia pegawai, karyawan-pegawai pun menjadi karyawan-pegawai yang ahli zikir. Kenapa? Karena zikir inilah yang menyelamatkan. Allah jaga kita. Ya, sebaliknya hati-hati bu, ancaman yang mengerikan kalau kita tidak ingat Allah. Ya, apalagi dalam bisnis yang kita kerja cuma sebatas kalau nggak untung tidak rugi, itu untung terus. Ya. Yang penting bagaimana buka cabang, yang penting bagaimana bertambah aset dan sebagainya. Lalu, nggak apa-apa, itu sebagai motivasi, sebagai pebisnis. Tapi jangan sampai bertambahnya harta kita, bertambahnya cabang-cabang usaha kita membuat kita jauh dari berkah. Ya, karena Allah ancam. Kalau selama yang kita lakukan dari bisnis ini bu tidak melanggar syariat dan tidak ada yang dirugikan, maka keberkahan hadir dalam diri kita. Pun seandainya buka cabang, maka cabang-cabang ini pun akan membuahkan keberkahannya. Tapi sebaliknya, ketika kita mengindahkan, mengabaikan dari zikrullah, dari ingat Allah, yang penting untung, kalau tidak untung tidak rugi, yang penting semakin kaya, semakin bertambah, walaupun zolim, walaupun menyakiti orang lain, hati-hati bu. Maka yang paling mengerikan bu, Allah ancam dengan ancaman orang tersebut akan menjadi orang-orang yang merugi. Masih ingat ayatnya? Pasti lupa. Coba buka ya Quran surat 63 ayat 9. Munafikun 63 Al-Munafikun ayat 9. 55. Halaman 55. 555. 554 oke. 554. Surat 63 ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah ini bu, berkaitan tadi surat 24 ayat 37 kata Allah ya, seseorang yang dia berniaga jual beli, yang mana perniagaan itu dan jual beli itu tidak membuat mereka dari lalai mengingat Allah, ya bu, maka inilah perniagaan yang Allah sukai. Tapi sebaliknya hati-hati ketika kita berniaga, berbisnis, bahkan ini detail bu ya, tidak hanya masalah bisnis atau niaga. Allah katakan masalah anak, keluarga, cucu, ya bahkan handphone, dunia lah. Di sini Allah kata kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? La tulhikum amwalukum, jangan sampai harta-hartamu, wala auladukum, dan juga jangan
sampai juga anak-anakmu. Nah ini Bu, dua perkara ini Allah gambarkan tentang gambaran dunia. Harta, pekerjaan, bisnis, rumah, handphone, rekening, tempat tinggal, kendaraan. Auladukum, ini gambaran keluar dari dunia. Tidak boleh kata Allah, jangan sampai ya harta-hartamu dan juga anak-anakmu membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Tidak boleh, jangan sampai. Dan Allah ancam siapa yang melakukan hal demikian, wa may yaf'al dzalika, apa ancaman Allah? Fa ulaika humul khasirun. Maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Hati-hati Bu. Ya, ini tidak boleh terjadi Bu. Jangan sampai terjadi dalam bisnis yang kita geluti. Ya. Baik Ibu ya. Pertama Ibu ya, apa itu perniagaan Bu? Perniagaan yang tidak membuat lalai dari zikir. Kembali Bu ya, surat 24 ayat 37. Boleh Bu, maaf. Kembali ke halaman tersebut. Nah, kemudian yang kedua, perniagaan yang menjadikan apa Ibu? Pak, Imam Ibu, perniagaan yang tidak membuat kita meninggalkan sholat. Nah ini Bu. Maka yang pertama, hati-hati kata Allah. Ya, orang-orang yang dia berniaga, berbisnis, jual beli, yang ternyata masya Allah, alhamdulillah, jual beli tersebut tidak membuat mereka lalai dari zikir kepada Allah dan juga tidak membuat dia lalai dari mendirikan sholat. Yang kedua Bu, dan pastikan juga niaga yang kita geluti, ya, yang kita nyemplung di dalamnya tidak membuat kita lalai dari zakat juga. Maka Allah katakan Bu, ini perniagaan yang menjanjikan. Ya. Sholat, mengapa penting sholat? Karena kita pernah pahami, ini sering kita bahas tentang sholat. Karena tidak ada perkara yang berdampak besar dalam amalan seseorang kecuali sholatnya, kata Nabi. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Kata Nabi, perkara yang pertama kali dihisab, dimintai pertanggungjawaban, ditanyakan kepada setiap hamba Allah, itu apa kata Nabi? Adalah sholat. Iza sholat sa'iru amali. Kata Nabi, kalau sholatnya benar atau baik, maka seluruh amalannya pasti baik. Ya, tidak hanya sampai di situ kata Nabi, tapi hati-hati juga. Wa iza fasadat, tapi jika sholatnya rusak atau buruk. Apa ciri sholat yang rusak dan buruk Bu? Itu ada pada 3 karakter munafik. Ya, pertama Bu, masih ingat surat 442? Kusala wa iza qumu ila sholati qumu kusala. Ya Bu, ciri sholat yang rusak Bu, pertama itu bermalas-malasan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ibu, ciri orang yang malas apa reaksinya Bu? Tarik ya. Kagok ya. Ini Bu, ini ciri yang gambar yang rusak. Yang kedua, yuraunan nas. Ya, surat 4 ya, Al-Nisa 142. Ciri yang kedua yaitu orang-orang yang sholat bermaksud ria. Apa artinya ria? Sombong. Ria. Ingin melihat orang lain. Pamer. Ujungnya pengen dipuji. Nah, ingat kisah tentang si menantu idaman Bu? Iya. Tiba-tiba ke masjid, padahal selama ini nggak pernah ke masjid. Disapalah sama DKM masjid, Pak, alhamdulillah ke masjid, mengucap ayat toha. Dia sholat ke masjid, tapi tujuannya bukan karena Allah, tapi ria. Karena ada si mertua ini Bu. Ketika pada asar mertuanya pulang kembali ke Bandung atau ke Jakarta, maghrib sendal menantu idaman ini kembali hilang dari masjid. Nah, ke masjid dan mertua lama terus. Nah ini, jadi sholat yang rusak. Dia sholat tapi enggak karena Allah. Yang ketiga apa itu? Wala yazkurunallaha illa qalila. Tidaklah dalam sholat dia mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ingat Allah cuma sebatas di mulut. Allahu Akbar. Ya Allah. Nanti siang makan apa ya? Pernah Ibu? Pernah nggak mengingat sesuatu dalam sholat Bu? Pertanyaan pertama jawabannya sering Bu. Sering atau selalu?
Bahkan Bu ada kisah tentang desainer baju Ibu, dia mendesain dalam sholat. Surat apa itu? Surat tadi Bu 4 An-Nisa 142. 142. Yang kalimat itu innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik hendak menipu Allah, tapi Allah yang tipu mereka. Dan ciri mereka kata Allah dalam sholatnya ada 3. Kalau mendirikan sholat dia malas dalam sholatnya. Ya. Kalaupun sholat juga bermaksud riya, ingin dilihat pamer. Yang ketiga kata Allah tidaklah dia ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit sekali. Ini Bu ada orang desain itu dalam sholat itu. Bingung, desain di sana tuh ya Allah yang rumahnya 3 hari lagi cek kokom cerak dulu beres ya pesanan. Kata ibu kokom sok ibu atur dan ibu mah desain handal. Aduh karena ciangi atau karena rumahnya. Aduh kancingnya sabarahannya. Ibu apa yang terjadi? Mikir suami lewat mah naon dia bingung ieu mikir di sana si ibu kokom mah eta zuhur tidak beli asal saat itu kuat lah mohon Pak wudu Allahu Akbar siap ilu saya Allahu Akbar suruhku ya Allah itu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ambil pulpen ambil kertas astagfirullahaladzim. Ada juga Bu mencari sesuatu yang hilang dalam sholat. Benar pas sholat itu. Pernah? Allahu Akbar ya Allah. Jaga kunci di mana kunci? Allahu Akbar. Kok subhanallah azim ya Allah. Kunci di mana? Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ya Allah terakhir itu yang terpendek di mana eta kunci? Pas sujud Allahu Akbar tuh namanya dia kunci tidak sampai. Ibu makanya Allah celah orang seperti ini dengan celaan surat Al-Maun. Apa Bu Al-Maunnya? Coba baca bareng-bareng Bu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sok ini ada berapa ayat Bu? 7 ayat. Tuh hafal artinya hadiah gamis. Maca. Ayo itu Bu, saya fokus ke ayat 45 Bu ya. Nanti ada baca. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang mendirikan sholat. Apa cirinya kata Allah? Ayat 45-nya Bu. Alladzina hum an sholatihim yaitu orang-orang yang lalai. Hati-hati Bu. Lalai dalam sholatnya. Kata Allah inilah cerminan orang yang celaka. Dan ini ada pada orang munafik tadi Bu. Ketika sholat dia tidak ingat Allah. Makanya maaf, ini harus jadi perhatian buat pebisnis. Punten Ibu, hati-hati. Ya Bu ya, karena ada bisikan setan itu luar biasa Ibu. Kenapa Ibu? Kadang ada orang maaf yang ketika dia cuek, acuh tentang sholatnya, tapi berkembang bisnisnya. Nah, ini berkawan ini Tapi di lain sisi ada juga kita perhatiin sholat, tapi kok maaf, ini malah stuck gitu. Maaf Ibu, ini cara Allah nyelamatin kita. Ini cara Allah nyelamatin kita. Ibu Santi maaf, video yang beberapa hari yang lalu sudah pernah dikirim ke teman-teman. Setiap pagi mengirim Ibu Santi ya, video tentang ini orang Brazil yang dia tersesat jatuh di tengah-tengah hutan Ibu. Subhanallah, apa yang terjadi Ibu?
ya. Akhirnya apa terjadi bu? Dia coba ngidupin api dari hidup itu. Dia berdoa sama Tuhan, ya Tuhanku, berhentiin bu hujan, berhentiin hujan dong, karena ketinggian luar biasa bu. Hujan terus bu, perhatikan di apa di dalam hutan bu, itu hujannya sering turun. Sudah pasrah akhirnya bu, apa yang terjadi bu? Beberapa hari kemudian ternyata lewatlah penyelamat itu. Dan dia bertanya, apa yang membuat kalian bisa sampai sini? Karena hujan. Ya bu. Kenapa? Karena daerah Brazil itu kalau nggak tahu kemarau, sungainya turun, akhirnya nggak bisa perahu nggak bisa jalan. Tapi karena hujan ini, akhirnya aku bisa menyelamatkanmu. Akhirnya ya berburu sangka awalnya, kenapa turun hujan terus? Aku pengen nggak hujan, ternyata hujan itu tujuannya adalah menyelamatkan. Begitu pula ada bisnis yang sengaja Allah tidak kembangkan. Apa tujuannya? Karena Allah tahu bisnis ini nggak menyelamatkanmu. Ibu perhatikan bu tentang seorang ibu-ibu, masya Allah, dia seorang kepala cabang bank konvensional di Bandung ibu. Beres kajian saya ibu, belum tak waktu ngobrol kita Ustaz, tolong kuatkan saya Ustaz, jelaskan tentang riba. Jelaskan sedikit baik tentang riba. Ternyata belum jujur Ustaz, saya jelas pimpinan kepala cabang konvensional di Bandung. Ini bank besar bu ya, saya nggak sebut nama banknya bu ya. Dan kantornya juga besar bu, di jalan ini bu, Jalan Riau. Riau itu kawasan itu ya. Ibu, apa kata beliau? Udah 3 bulan Ustaz, saya udah was-was, hati nggak tenang sebagainya. Tapi saya ingatkan ibu, ingat kalau ibu siap hijrah itu kabar baik buat ibu. Ya, kenapa? Karena ibu tetap di balik itu harus siap-siap dengan ujian. Kenapa? Hakikatnya orang yang keluar hijrah sudah tiba itu sebenarnya ibu Allah sedang mengunci keran-keran, menutup keran-keran yang haram selama ini dia terima. Tapi setelah rapat semua keran yang haram ibu, jangan kaget, setelah itu Allah akan tunjukkan keran rezeki yang berlimpah dari keran yang lain. Ibu setelah ngobrol ini dalam kontak ibu, subhanallah, apa dari ibu? Itu setelah 5 bulan dengan saya ibu, beliau kontak saya, Ustaz. Jujur Ustaz, setelah saya ngobrol sama Ustaz kemarin, sebenarnya seminggu bulan saya resign keluar bu, artinya keluar. Belum di Jakarta, ya. Apa kata beliau? Ustaz, saya keluar. Jujur Ustaz, benar kata Ustaz. Ya, yang dulu pendapatan saya besar sebagai pimpinan kepala cabang, supir pun ada, supir mau kendaraan ada, fasilitas ada. Sekarang saya lepas semuanya. Tapi Ustaz, di balik itu kok hati masih lebih tenang ya. Kenapa? Sudah standby di rumah, dekat sama suami, anak-anak perhatiin, masya Allah. Dulu pulang cuma seminggu sekali. Itu juga kalau nggak ada rapat. Karena pulang bentar, bisa rapat di Jakarta lagi, wah. Yang pimpinan bu ya, ribetnya luar biasa. Tapi kata beliau bu, Ustaz, akhirnya setelah 2 bulan saya ngapa-ngapain, saya minta sama suami ngerintis bisnis kecilan jualan baju anak. Saya mau toko. Ustaz sebulan teh, aduh perjalanan gigi 2 aja. Saya bersabar sama Allah, minta ampun lah kalau memang tidak ada keberkahan dari usaha kemarin dan masuk ke riba. Sekarang sudah ini, ibu, beliau mengapa saya sengaja Ustaz di bulan ketiga ini saya bisnis. Saya ngerasain Allah Akbar, ini omset yang saya dapatkan 3 kali lipat pendapatan kemarin. Cara Allah ibu. Makanya berani atau tidak ibu? Makanya orang apa yang dia juga tadi ibu? Karena saya buatkan ibu nanti ibu kasih mana Jakarta, aduh ibu maaf. Ketika ibu kerja aja, walaupun satu kamar sama suami ibu, hati-hati mesti gak berkah. Karena seringkali ibu ya, seorang perempuan yang bekerja pulang sampai rumah dia capek, tiba-tiba suaminya ngomong mah, yang ngopi. Mah yang ngeut, pengen minum, cik atuh pak, atuh capek, eta dispenser gigire. Mohon bu, ini kalimat membuat Allah murka terhadap suami istri. Walaupun suami di sini dispenser di sebelahnya. Ya, abinya capek, akhirnya bu saya katakan, apalagi ibu yang pulang seminggu sekali. Ya, ada yang sama wanita karantina bu ya, mohon maaf bu, ini saya sedikit gambar aja bu. Tapi bu katakan, setelah saya terisi sama suami bersama-sama aja mas, silakan daripada di rumah juga kan anak-anak sudah pada kuliah, jadi nggak ngapain. Ustaz, masya Allah di bulan ketiga ini saya kaget omset yang saya dapatkan itu 3 kali lipat dari pendapatan saya kemarin ketika dari kepala. Sekarang lebih berkembang ini. Ini cara Allah ibu. Apa yang boleh dijaga? Zikrullahnya dijaga, sholatnya dijaga, masya Allah. Nah ini bu. Jadi bu, jadi jangan kita abaikan tentang sholat. Kembali bu, masalah sholat. Jadi ibu mohon maaf, yang jaga sholat bukan hanya ibu sebagai pemilik,
Tapi bagaimana pastikan juga tim? Tahu tim Bu? Berarti pegawai karyawan yang kita miliki juga harus jadi ahli sholat. Kalau perlu perhatiin sholatnya Bu. Cik, punten. Saya seleksi karyawan ya. Atau kalau sudah ada, maaf saya hadirkan Ustaz untuk ngajarin kalian sholat. Perhatiin sholat juga. Kenapa? Sholat ini penentu. Mohon maaf karena banyak kasus terjadi karyawan lebih nyari dan lebih memilih karyawan yang pintar cerdas dibandingkan agama kuat. Ternyata Bu, maaf, di balik kepintaran ini Bu terdapat yang namanya apa Ibu? Pengkhianatan terhadap perusahaan. Banyak Ibu. Ya. Kenapa? Karena Nabi yang katakan kalau sholatnya baik, seluruh amal akan baik. Amanah akan ada pada dirinya. Tapi maaf, ketika sholat nggak dijaga, usaha kerjanya benar, sholat pada benar, hati-hati, khawatir tidak berkah perusahaan yang kita miliki ini. Nah Ibu, yang kedua, perhatikan tentang sholat. Ibu, undanglah Ustaz Ustaz B yang ini Bu. Berapa karyawan kita Bu? Ngajilah seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Untuk apa? Biar agama karyawan kita mulai. Sehingga Masya Allah Bu, maaf Ibu ya, Ibu lebih berkah mana kira-kira Bu? Ini karyawan, ini perusahaannya, maaf ya, perusahaannya punya karyawan cuma 5 atau 10 lah Bu ya. Perusahaan B karyawannya Bu ada 50. Bedanya apa? Perusahaan A 10 karyawannya tapi ahli ibadah. Beda sholat. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada perusahaan kami. Perusahaan 50 masuk marita tapi tak sholat. Buru-buru mendoakan perusahaan Bu. Mendoakan di sini tidak pernah karena tidak sholat. Kira-kira lebih berkah mana? Kira-kira Allah lebih suka yang mana? Jadi Bu, ini jadi kasih perhatian Ibu. Mohon maaf, bukan berarti Ustaz, baik Ustaz, biar sebagian saya akan cek sama mereka untuk benar pecah. Itu Ibu, jangan. Ya Bu, yang sudah yang udah bagus tersebut dijaga, tapi perbaiki tentang agama mereka. Izin ya, ini bentuk amanah saya juga nih. Karena ketika kalian bekerja sama saya, maka kami juga kalian ada pada saya juga. 8 jam kalian kerja, masa sholatnya dibiarkan. Izin, saya akan undang Ustaz HMD, budgetkan anggaran. Nggak masalah Ibu. Ustaz pengeluaran, bukan masalah pengeluaran Bu, berkah. Ibu undang Ustaz, tandanya infak bukan Ibu? Ya. Halo, infak bukan? Masih ingat fadilah infak itu apa? Baru 2 minggu yang lalu kita bahas loh. Sudah hadir? Sudah hadir, aman. Ibu, apa pertama infak? Masih ingat? Quran coba Bu, kayak lagi dah. Quran surat 34 ayat 39. 34 ayat 39. Surah 34 Sabah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ibu, izin saya fokus pada kalian pertengahan Bu ya. Ketika Allah katakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu.
sesuatu yang kalian infakkan, pasti Allah ganti. Ibu, ya, ibu punya kos-kosan, kontrakan nih Bu ya. Misalnya Bu pavilion ada 20 pintu. Salah satu yang kontrak itu yang nyewa adalah tukang becak misalnya. Tukang becak ini 5 bulan udah nggak bayar. Ibu lagi bawa mobil, tukang becak ini tiba-tiba nabrak mobil ibu. Ibu lihat, aduh ini mah harus diperbaiki 2 juta lena. Tukang becaknya minta maaf ibu, aduh saya ngaku salah, saya minta maaf ibu. Ibu punten, ini pasti saya ganti. Tenang nggak hati ibu? Tenang nggak? Ditabrak mobil ibu sama tukang becak yang ngontrak di ibu 5 bulan belum bayar. Pas dia nabrak, dia berkata, janji bu saya bakal ganti. Tenang nggak ibu? Kenapa nggak tenang? Karena kontrakan dia belum dibayar. Si akangnya 5 bulan kontrak nggak bayar, ibu lagi bawa mobil di lain waktu, tiba-tiba mobil bagus nabrak mobil ibu. Dia salah. Ibu lihat, Allah tuh 2 juta ini. Tiba-tiba yang keluar dari mobil itu Pak Sandiaga Uno. Dulu Bu, Pak Sandiaga Uno merasa salah dan dia berkata, ibu saya salah, saya pasti ganti. Tenang nggak ibu? Tenang. Kenapa tenang? Kenapa pas tukang becak ngomong nggak tenang, Pak Sandiaga Uno ngomong tenang. Pasti bakal tidak ada jaminan. Dan ibu maaf, Pak Sandiaga Uno bisa jadi ngomong, ibu mohon maaf, saya nggak tahu berapa ini perbaikannya, izin nanti parkir ini saya transfer 10 juta lah ya. Alah. Mungkin nggak bu? Mungkin. 10 juta mah nggak ada apa-apa buat Pak Sandiaga. Ibu saya pengen nanya, itu di rekening Pak Sandiaga Uno banyaknya luar biasa rupiahnya bu, itu dari siapa? Ibu, suami ibu, ya keluarga kita ya seluruh orang punya uang tuh dari siapa bu? Pada ayat ini Allah katakan, apapun yang kalian makan pasti akan ganti. Tenang nggak kita? Harusnya ibu. Ya nggak Ustaz, ya nggak Ustaz. Pertanyaannya, berapa ganti dari Allah? Misalnya undang Ustaz 300.000, 100.000 ya, bayar buat dia. Berapa Allah ganti? Oh, ibu itu nama manusia ya, butuh perhitungan. Coba lihat ayatnya bu, surat 64 ayat 17. At-Taghabun ayat 17. 557. 64 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha bersyukur mengampuni penyayang. Nah, terus ibu terserah seberapa ganti Allah. Lipat ganda. Ini pun kalimatnya satu banget bu ya. Kita meyakini seluruh rezeki uang yang kita miliki dari Allah. Apa kalimat yang menggunakan? In tuqridullaha qardan hasanah. Jika kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Satunya luar biasa Allah bu ya. Apa janji dari Allah bu? Itu lakum. Niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya. Ya ibu. Apalagi ibu mohon maaf yang kita undang tidak hanya entrepreneur yang mohon maaf ibu, sekali perusahaan ibu mengundang trainer, betul ya, untuk memotivasi. Sekarang yang ibu undang adalah ustadz yang ngajarin agama, yang ngajarin karyawan bagaimana beres sholat dia angkat tangan doain perusahaan. Gimana berkah nih? Nah ibu yang betul-betul jadi perhatian masalah
yukhliful mi'ad, Allah nggak mungkin ingkar janji. Ketika ibu perhatikan tidak ada masalah sedikit ibu, tapi juga karyawan lah yang Allah. Kalau ada karyawan yang Allah bu, nggak mungkin dia berani untuk nilap-nilap atau berkhianat untuk perusahaan itu lah bu. Nggak mungkin dia berani main tipu-tipu, ya. Kalau kita sudah mendidik diri kita dan karyawan kita bu, tidak apa bisnis kita ini untuk menjaga sholat, oh Allah jamin, ya Allah jamin kebahagiaan dalam bisnis yang kita geluti. Pun seandainya maaf tidak berkembang, evaluasi bu, mungkin Allah masih jalan nih. Ini bukan waktu yang tepat untuk berbisnis ini, buka yang lain. Contoh ibu, ini pengalaman saya pribadi kan, ibu tahu ya, kemarin kan saya jualan baju koko. Ternyata saya ngobrol sama teman, dia mau pengusaha koko, Ustaz pahami ya, koko ini musiman. Bisnismu beda sama jual gas atau air galon. Itu Tiap hari. wah, tiap hari kebutuhan. Ibu masya Allah, cara Allah ibu. Izin modal kemarin itu kurang lebih ya untuk sekian ratus saya buat bu, hampir di 14 sampai 15 jutaan bu modal. Bisa semuanya. Ibu Allahu Akbar, ini koko udah habis, terjual cuma 200-an bu. Cara Allah bu, ternyata untung sudah 5 jutaan. Masya Allah, untung. Untung bu. Padahal koko masih Banyak. ada. Nah ini bu, dan maaf, penjual udah gak ada lagi. Tiba-tiba istri nyolek-nyolek, aturan gamis di bagus kayak dia. Saya juga paham bu, ya udah kalau kamu silakan coba modalin. Jadi bu, lihat ibu, ketika ini start nggak berkembang, tapi nikmatnya bu, kata Allah, Bob, udah deh stop dulu mikirin koko, sok fokus dakwah dulu. Dan ibu, masya Allah bu, yang saya rasakan bu, ya jamaah saya kan ada di Salim ya, umroh, tiba-tiba pakai baju gamis, baju koko, bu, besar, keren baju naik. Ya, tergantung orangnya pak, begitu awalnya. Pokoknya, ya ini pak, bisnis sendiri. Oh Ustaz, masya Allah, Ustaz berapa harganya? Saya bukan bla bla bla. Ustaz pesan 3 ya, pesan 4 ya, transferan 500.000. Ustaz sisanya buat anak-anak. Mungkin gak bisa rasakan? Dan demi Allah saya rasakan itu. Dan bingung pak, ini kelebihan. Nggak usah, benar. Maksudnya, padahal ya dari 100.000 itu maaf, ya kalau benar besar saya butuhkan bu ya, cuma 20.000. Tapi Allah berkahnya kita ambil. Ya. Menarik bu, saya masih ingat pulang dari sini saya pernah pas Ramadan hari Rabu tuh ya pulang cepat karena ketemu sama orang, ternyata dia Allah Akbar, dia beli 30 buat bagi-bagi. Dia belum lihat bu, buat gamisnya bu. Ambil siang sore ketemu, tiba-tiba malam telepon, entar besok seneng ya 40 lagi katanya kurang. Pak, bagus gak ini ya? Allah, orang pada senang. Ya dikasih mas senang bu ya. Bapak udah lihat belum? Ya, Tuhan, buat saya sudah ambil ya. Saya senang kok ya. Alhamdulillah. Jadi bu, cara Allah bu. Ya cara Allah. Tapi saya akui, ya mungkin pas sudah Ramadan ada penjual lagi ya. Bersabarlah, kalau memang ini adalah bisnismu. Ya. Jadi bu, intinya kalau kita berkembang, berbisnis, ingat Allah. Yang kita kejar bukan masalah itu, tapi kalau sudah keberkahan bu, maka kebaikan kita dapatkan. Baik bu, ini baru 2 yang kita bahas ibu. Ya, yang pertama zikir, yang kedua sholat. Baik, insyaallah kita akan bahas lagi di mungkin 2 minggu lagi gitu. Ibu izinlah, saya baru pulang tanggal 16 hari Selasa. Kalau saya sehat, insyaallah besoknya boleh kita kajian. Titip doa. Oh ya. Yang mau nitip doa boleh seperti biasa bu ya. Bisa kalau dulu saja nanti. Ya insyaallah bu, secara fisik mungkin ibu-ibu belum bisa mengajar untuk tempat Ka'bah, tapi insyaallah bu minimal doa sudah terpakai tempat Ka'bah. Jadi yang mau nitip doa boleh. Nanti WhatsApp Bu Santi aja. Bu Santi seperti biasa biasanya kirim pulang bu ya. Boleh detail bu ya. Ya nama fulan bin fulan, fulan bin fulan, kalau enggak juga tidak masalah. Yang apapun doanya maka insyaallah bu, doa-doanya akan saya pamerkan depan di Bernasfi insyaallah bu ya. Itu mungkin kemesanan ini bu, ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Ada satu pertanyaan, boleh bu? Silakan. Tapi kalau misalnya Nah ibu, jadi ibu, setan dari golongan itu ada berbagai macam. Kemudian ada tugasnya itu macam-macam bu. Tapi pernah dijelaskan bahwasanya ada setan dari golongan jin yang bernama khinzib atau khanzab yang ditugaskan itu memberikan was-was bagi muslim yang sedang sholat. Ketika sholat, Allahu Akbar, ya lari.
Tapi yang jadi masalah ketika beres sholat dia akan datang lagi. Untuk apa? Membisikkan, menggoda kita. Dan ini manusiawi, fitrah manusiawi. Tapi Nabi mengarahkan, Nabi mengajarkan ketika itu terjadi maka meludah 3 kali ke kiri. Tapi punten, jangan sampai lagi berjamaah. Dan pikiran cedera kesempatan nggak boleh ya, isyarat. Isyarat. Tiupan itu biar 3 kali. Nah, karena hal ini pernah jadi keluhan sahabat bersama Nabi. Nabi ada hal seperti itu, ya. 3 kali ke kiri, maka kalau sahabat itu ketika mempraktekkan, alhamdulillah dengan izin Allah, aku kembali khusyuk dalam sholat. Nah, Ibu, dan tugas kita Ibu, ingat ya, sholat itu nggak mungkin bisa khusyuk full dari takbir sampai salam itu. Pasti ada was-was. Nah, seandainya ingatan di luar sholat itu datang dalam pikiran kita, tugas kita Bu mengembalikan, jangan sampai membatalkan. Jadi dari sunnah, Ibu yang jadi masalah, Ibu tanya assalamualaikum, sholat ya, at-tahiyatul barakah. Tiba-tiba handphone bunyi, saya jadi situnya gini lah. Jangan Ibu, tugas Ibu kembali fokuskan. Oke Ibu paham ya? Jadi nggak perlu dibatalkan sholatnya Bu ya. Insya Allah Bu, itu kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Oke cukup Ibu ya. Terakhir ada doa kita panjatkan bersama-sama Bu ya. Seperti biasa di sini ya. Yang pertama ini buat yang sedang sakit ada Ibu Cici, Dr. Awaj, Ibu Haja Alis Dina, Bu Kakuniasi, Ibu Yuni HN, Ibu Ungkar Sukarni binti Pula, Ibu Alisri Rustini, Ibu Yeti Kusmiati, Ibu Dede Durasi, Ibu Dini Amalia, Ibu Salama, Ibu Ella Sofia Sodikin, Ibu Yeti Kusmiati, Ibu Darmina, ada Umar Muhammad, Bapak Muhammad Al-Fatih, Bapak Ion, Ananda Muhammad Al-Fatih, ini bayi 5 bulan sedang sakit Bu, dan juga Bapak Muhammad Pandu Malif bin Hedi Kurniati. Dan siapapun di antara keluarga yang sedang sakit Bu, berdoa bersama-sama mudah-mudahan sakitnya dirasakan bisa mengukur dosa, dan sehingga mudah-mudahan juga segera Allah penyakitnya sehingga maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbana sya'azim ba'sa isfi'in anta syafi'allah la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Dan terakhir buat yang sudah meninggal dunia Ibu, ada Ibu Uji, Ibu Artika, Ibu Zani Salantari, Ibu Kopi, Ibu Elis Gulanisi, Ibu Dince Komaria, Ibu Ucu, Ibu Eti, Bapak Isi Tosin, Bapak Mas Duki Umar, Bapak Dede Satimi, Bapak Dulu Abdullah, Bapak Oong, Bapak Atam, Bapak Dadung, Bapak Heri, Bapak Umar, Bapak Asep Rahmat, Bapak Heri Mardiana, dan terakhir Bapak Sofa Rauf Ayah Fitri. Kita doakan sama-sama juga Bu, siapapun di antara keluarga yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu, kita doakan mudah-mudahan Allah jauhkan mereka dalam barzah dan sisa kubur. Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga, dan mudah-mudahan anak-anaknya Allah jadikan anak-anak soleh-solehan yang senantiasa bisa menambahkan dengan pahala bagi mereka semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin pembahasan kita hari ini. Insyaallah kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka